Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nazar Dwi Septiani. Yang kedua ada Faisal Imam Mulyana. Yang ketiga ada Anggi Anggreni. Yang keempat ada Ihsan Sagi Fadila. Dan yang kelima ada Muhammad Altin. Di sini kita akan mempresentasikan tentang bagaimana sih kiat-kiat menciptakan produk unggulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pengertian produk unggulan. Apa itu produk unggulan? Produk unggulan adalah produk yang memiliki kelebihan dibanding produk lainnya, seperti dari segi inovasi, kualitas yang dapat membuat konsumen membeli produk tersebut. Nah, ada teori yang menurut Philip Kotler mendefinisikan produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar yang dapat memikat konsumen untuk membeli tersebut. Nah, untuk contoh nyatanya bisa kita lihat dari produk Apple. Kenapa rata-rata seseorang ingin membeli produk tersebut? Karena dari segi ekosistem Apple bisa terhubung sama ekosistem MacBook yang membuat para konsumen itu tidak bingung lah, tinggal menyambungkan, memindahkan file video itu tinggal nyambungin lewat iDrop. Berbanding terbalik kalau iPhone sama Android. Mengapa produk unggulan itu sangat penting? Produk unggulan menjadi faktor utama keberhasilan pada usaha karena yang ke satu yaitu meningkatkan daya saing di pasar, yang kedua menarik minat konsumen, dan yang ketiga membangun kepercayaan kepada pelanggan. Ya, terus yang keempat meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, yang kelima yaitu memperbesar peluang memperoleh keuntungan. Dari contoh nyatanya yaitu dari produk kopi, kita bisa lihat produk kopi mana yang bagus dan produk kopi mana yang biasa aja. Contohnya produk pada Fore. Dengan harga segitu kita sudah mendapatkan cukup kopi yang sangat enak, berbanding terbalik dengan kopi yang harga 10 ribuan bahkan yang 5 ribuan. Ciri-ciri produk unggulan yang pertama yaitu berkualitas tinggi dan konsisten, yang kedua memiliki keunikan, yang ketiga memberikan manfaat sesuai kebutuhan konsumen, yang keempat yaitu memiliki nilai tambah dibanding produk pesaing, serta mudah dikenali melalui merek dan kemasan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari kualitas SDM, modal usaha, inovasi, teknologi produksi, dan manajemen usaha. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari tren pasar, perkembangan teknologi, persaingan bisnis, kondisi ekonomi, perubahan perilaku konsumen. Lalu selanjutnya ada kiat menciptakan produk unggulan. Yang pertama, memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua, melakukan riset pasar. Yang ketiga, menemukan target pasar. Yang keempat, menciptakan inovasi. Yang kelima, menjaga kualitas produk. Yang keenam, menentukan harga yang sesuai. Yang ketujuh, membangun branding. Yang terakhir, memanfaatkan pemasaran digital. Setelah itu, kita juga perlu memahami kebutuhan konsumen. Sebelum membuat produk, pelaku usaha juga harus mengetahui apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Nah, cara yang dapat dilakukan bisa berupa survei, wawancara, observasi, analisis media sosial, serta melihat ulasan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pasar tersebut, resiko kegagalan produk dapat diminimalisir. Nah, dengan melakukan riset pasar, kita dapat membantu pelaku usaha bisa mengetahui target konsumen, harga yang sesuai, produk pesaing, tren yang sedang berkembang, dan peluang bisnis yang baru. Nah, dengan hasil riset tersebut, kita bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini juga ada tentang bagaimana sih kita berinovasi dalam produk. Yang pertama, menambah varian rasa. Jika kita sedang mau berjualan dan kita ingin berbeda nih dengan pesaing-pesaing sebelumnya, kita harus mau menciptakan rasa baru agar kita punya keunikan tersendiri gitu. Nah, yang kedua ada memperbaiki. Yang ketiga ada juga menggunakan kemasan yang ramah lingkungan seperti memakai tote bag atau kita memakai kemasan-kemasan yang memang itu tuh mudah untuk didaur ulang gitu. Yang keempat ada menambahkan fitur baru. Yang kelima ada memanfaatkan teknologi AI. Di sini juga ada tentang bagaimana sih kita menjaga kualitas produk nih. Nah,
kualitas merupakan faktor yang menentukan kepuasan pelanggan. Nah, di sini juga ada cara-cara bagaimana sih kita menjaga kualitas tersebut. Yang pertama, ada memilih bahan baku terbaik seperti bahan-bahan yang fresh atau yang emang itu layak untuk dikonsumsi gitu. Nah, yang kedua, ada menerapkan SOP produksi. Yang ketiga, melakukan quality control. Dan yang keempat, mengevaluasi produk secara berkala. Jadi produk itu dievaluasi misalnya setiap sebulan sekali atau setiap 2 bulan sekali gitu. Nah, konsistensi ini juga kualitas itu akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, di sini juga ada tentang gimana sih branding dan kemasan. Tentunya gimana sih kita membuat kemasan yang baik tuh harus kayak gimana. Yang pertama, harus menarik secara visual. Misalnya kemasannya yang estetik atau yang emang menarik perhatian Gen Z banget nih. Nah, yang kedua, ada melindungi produk agar produk kita tuh aman tuh gimana nih caranya gitu loh. Nah, yang ketiga, ada memuat informasi yang jelas. Dan yang keempat, mencerminkan identitas merek. Jadi mereknya tuh terpampang jelas gitu loh. Nah, berarti branding yang kuat dapat meningkatkan nilai jual produk. Oke, selanjutnya kali ini saya akan membahas tentang digital marketing. Digital marketing merupakan strategi vital yang memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau target konsumen secara jauh lebih luas, cepat, dan tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Melalui ekosistem digital, interaksi antara produsen dan konsumen dapat terjalin secara real time atau secara langsung. Media pemasaran yang dapat digunakan, yang pertama yaitu ada Instagram dan TikTok. Instagram dan TikTok ini sangat efektif untuk membangun visual merek, berinteraksi langsung dengan audiens muda, serta memanfaatkan tren video pendek. Selanjutnya ada Facebook dan Marketplace, yaitu menjadi wadah potensial untuk menjangkau komunitas yang lebih spesifik, serta memudahkan transaksi langsung jual beli produk. Yang selanjutnya ada website resmi, berfungsi sebagai pusat informasi digital yang kredibel sekaligus etalase utama produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Penggunaan pemasaran digital menawarkan efisiensi biaya operasional promosi yang jauh lebih hemat dibandingkan media konvensional, memberikan jangkauan audiens yang luas dan tertarget, serta menyediakan fitur analitik terukur sehingga efektivitas promosi dapat dievaluasi secara akurat. Selanjutnya, ada studi kasus tentang kopi kenangan. Kopi kenangan merupakan salah satu contoh nyata kesuksesan bisnis F&B di Indonesia yang mampu membaca peluang pasar secara cermat dengan mengusung konsep kopi susu kekinian yang mudah diakses oleh berbagai kalangan. Strategi bisnis yang dapat diterapkan, yang pertama ada menawarkan menu yang sesuai dengan selera masyarakat. Variasi rasa diracik agar pas dan akrab di lidah konsumen lokal Indonesia. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi pemesanan digital. Mengembangkan aplikasi sendiri untuk mempermudah pelanggan memesan secara online, mengurangi antrian fisik, dan meningkatkan kenyamanan berinteraksi. Selanjutnya ada penetapan harga yang terjangkau. Menghadirkan produksi berkualitas tinggi, namun struktur harga yang ramah di kantong, segmen anak muda dan pekerja. Selanjutnya ada pembangunan branding yang kuat, memanfaatkan strategi penamaan menu yang unik, emosional, serta kampanye kreatif yang melekat dan diingat oleh publik. Yang terakhir, ada inovasi menu berkelanjutan. Konsisten meluncurkan varian rasa baru secara berkala untuk menjaga antusiasme dan mencegah kejenuhan pada pelanggan. Berkat kombinasi strategi yang matang dan eksekusi yang konsisten, Kopi Kenangan berhasil berkembang pesat menjadi salah satu jaringan kedai kopi lokal terbesar di Indonesia. Nah, untuk kesimpulan PPT 1 yaitu produk unggulan merupakan produk yang mampu memberikan nilai lebih dibanding produk lain. Untuk penciptanya, pelaku usaha perlu memahami kebutuhan pasar, melakukan riset, menjaga harga, menjaga kualitas, terus berinovasi, membangun branding yang kuat, serta memanfaatkan pemasaran digital. Dengan strategi tersebut, produk akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu bertahan dalam jangka panjang di pasar.